Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar ta'nya loa barang sehat-sehat jaki si pamanakang. Syukur kiri karang Allah Ta'ala sabakni loa masing nasari injiki kesehatan siagang kesempatan asibun tulu ilalang pelajaran bahasa daerah Mangkasar. Apa kabar anak-anakku semua yang selalu ibu guru banggakan? Semoga anak-anakku semua senantiasa sehat bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan hari ini kembali kita bertemu dalam pelajaran bahasa daerah Makassar dan materi kita hari ini adalah ammaca atau membaca. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita, anak-anakku perlu mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, anak-anakku dapat menjelaskan perbedaan pengertian homograf dan homofon. Yang kedua, anak-anakku dapat menuliskan kalimat dengan menggunakan kata-kata yang berhomograf. Dan yang ketiga, anak-anakku dapat menjelaskan perbedaan makna kalimat yang dibacakan. Nah, baiklah anak-anakku semua, materi kita hari ini ada di halaman 25, buku cetak Bahasa Daerah Makassar kelas 6. Nah, baiklah anak-anakku semua, yang pertama, penjelasan homograf, homofon, dan homonim. Dalam bahasa Makassar banyak dijumpai kata-kata yang berhomograf. Homograf adalah kata yang sama tulisannya, tetapi berbeda lafal dan maknanya. Ibu guru ulangi, homograf adalah kata yang sama tulisannya, tetapi berbeda lafal dan maknanya. Sebuah tulisan atau sebuah kalimat memiliki beberapa makna jika dilafalkan dengan cara yang berbeda. Homograf terbagi dua, yaitu homograf yang homonim dan homograf yang homofon. Jadi ibu guru ulangi anak-anakku semua, homograf adalah kata yang sama tulisannya tetapi berbeda lafal dan maknanya. Dalam bahasa Indonesia, contoh kata yang berhomograf bisa anak-anakku lihat dari kata apel. Apel bisa berarti buah atau apel yang berarti berkumpul. Nah, contoh kata yang kedua dalam bahasa Indonesia, anak-anakku bisa melihat dari kata keset. Keset bisa berarti bersih, dan keset bisa berarti pengelap kaki. Sedangkan dalam bahasa Makassar, anak-anakku bisa melihat contoh kata yang berhomograf, yaitu kata tamparang yang artinya laut atau tampara yang berarti ramah. Nah, kemudian homograf yang homofon adalah kata yang sama tulisan dan sama bunyinya, tetapi berbeda maknanya. Sedangkan homograf yang homonim adalah kata yang berbeda tulisan dan maknanya, tetapi sama bunyi atau pelafalannya. Ibu guru ulangi. Homograf yang homofon adalah kata yang sama tulisan dan sama bunyinya, tetapi berbeda maknanya. Sedangkan homograf yang homonim adalah kata yang berbeda tulisan dan maknanya, tetapi sama bunyi atau pelafalannya. Nah, anak-anakku bisa melihat di halaman 25 ada contoh atau ibaratna kata tampara. Ini bisa berarti tamparang yang artinya laut atau tampara yang artinya ramah. Contoh kata yang kedua, tapere artinya tikar atau tapere yang artinya terhuyung. Kemudian contoh yang ketiga, nibalei bisa berarti diobati
atau nibalei bisa artinya tersiram. Contoh yang keempat, sibaku. Sibaku bisa artinya sebakul dan bisa juga berarti kikir. Nah, contoh kata yang pertama, tampara atau tamparang, ini adalah contoh kata homograf yang homonim, yaitu sama tulisan dan sama bunyinya, tetapi berbeda maknanya. Sedangkan kata yang kedua, tapere, ini adalah contoh kata homograf yang homofon. Yaitu sama tulisan dan bunyinya tetapi berbeda maknanya. Begitupun dengan kata yang ketiga dan keempat, termasuk kata yang homograf homofon, karena mempunyai tulisan yang sama tetapi arti yang berbeda. Nah, anak-anakku bisa melihat contoh pemakaiannya dalam kalimat. Mangei tetaku ammekang ri tamparang. Mangei tetaku ammekang ri tamparangan. Ayah saya pergi memancing di laut. Jadi kata yang digarisbawahi ini adalah homograf yang homofon. Nah, kemudian di bagian B, anak-anakku bisa melihat tetaku tamparaki ritawa. Ayah saya ramah pada semua orang. Jadi kata tampara di sini adalah kata yang homograf homofon, yaitu sama tulisannya dan bunyinya tetapi berbeda maknanya. Kemudian di nomor 2, ni balei anjo tau garinga. Orang sakit itu sedang diobati. Bagian B, nia anak-anak ni balei jeknek bambang. Yang artinya ada anak-anak ditumpahi air panas. Nah, di sini kata digarisbawahi ni balei sama penulisannya tetapi berbeda maknanya. Kemudian di nomor 3, kusarei doe anjo papalapalaka. Yang artinya saya memberi uang kepada pengemis itu. Di bagian B, kusarei golla siagang susu kopina tetaku. Saya menaruh gula dan susu pada kopi ayahku. Jadi contoh yang ketiga ini adalah contoh kalimat yang homograf homofon. Karena kata kusarei sama tulisannya, sama pelafalannya tetapi maknanya berbeda. Nah, anak-anakku semua, dari contoh yang sudah kita baca sama-sama tadi, anak-anakku diharapkan dapat mengerjakan latihan yang ada di halaman 26 atau papaka biasa 8, nomor sere, pakasingaraki, pasisalanna, homograf homofon, dan homograf homonim. Jadi anak-anakku jelaskan perbedaan homograf homofon dan homograf yang homonim. Nomor 2, lafalkan kalimat di bawah ini dengan benar, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Bagian A, pallaki batte janganna dai ngalle. Pallaki batte janganna dai ngalle. Hebat berkelahi ayamnya dai ngalle. Bagian B, jangan pallaki mange na balukang ripasaraka. Jadi jangan pallaki na balli ripasaraka. Yang artinya ayam jantan yang ia jual di pasar. Jadi mohon maaf Ibu Guru salah mengartikan di sini. Di sini artinya jangan pallaki na balukang ripasaraka. Yang artinya ayam jantan yang ia jual di pasar. Kemudian di soal yang berikutnya, paka bajiki batenu angerang pak mai. Yang artinya perbaikilah caramu membawa perasaanmu. Sedangkan di bagian B, paka bajiki oto-otona andi nurani. Perbaikilah mobil-mobil adik Murani. Di soal berikutnya, battuma riballa'na gurungku appilajara. Yang artinya, saya sudah ke rumah guruku untuk belajar. Bagian B, tena nani pak biang anake akak dokang juku balana. Jadi di sini contoh kata sama tulisannya tetapi berbeda maknanya. Kemudian di soal berikutnya, kayu lambusu nasuroballi tetaku. Yang artinya kayu lurus yang disuruh beli oleh ayahku. Bagian B, la busu alloi kutayang toanangku na tabattua. Yang artinya seharian saya menunggu tamuku tetapi tidak datang. Di nomor selanjutnya, tena panake kule ba dongkok kapala. Yang artinya saya belum pernah naik kapal. Bagian B, baju kapala ku pake kadingingi pak kasiaku. Saya memakai baju tebal karena dingin rasanya. Nah, di sini juga menggunakan kata kapala yang mempunyai tulisan yang sama tetapi makna yang berbeda. Nah, baiklah anak-anakku semua, hari ini latihan kita hanya 5 nomor ya sampai bagian E. Silahkan anak-anakku mengerjakannya dengan baik. Sesuai dengan penjelasan materi Ibu Guru dalam video pembelajaran. Nah, baiklah anak-anakku semua, sampai di sini materi kita. Sampai bertemu lagi di pelajaran minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan selamat belajar.
Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.